Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Pupena jilid 4D tema 8 dengan judul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Pupena jilid 4D-nya, yaitu di halaman 20. Di halaman 20 ini ada ayo berlatih ayo berlatih PPKN ya adik-adik ya. Ayo lakukan tugas berikut, gambarlah anggota keluargamu dan dalam kota berikut, lalu jelaskan karakteristik fisik berdasarkan gambar yang kamu buat. Ya, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Ini ayah, ini ibu, ini kakak, dan ini saya. Oke, dan karakter fisiknya adalah ayah berbadan tinggi dan agak kurus. Ayah berkumis. Ibu berbadan pendek, berkulit sawo matang, rambut lurus. Kakak berambut lurus, berkulit putih. Saya berambut ikal, berkulit sawo matang. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 21. Ayo berlatih PPKN. Tulislah ciri-ciri fisik dan kegemaran anggota keluargamu. Ini jawabannya bervariasi ya adik-adiknya, tergantung nama ayah adik siapa, nama ibu kakak dan adiknya juga siapa. Contoh, nama ayah Joko, ciri-ciri fisik tinggi, berkumis, rambut lurus, kegemaran membaca, menonton sepak bola di TV. Kemudian nama ibu Ani, ciri-ciri fisik pendek, berkulit putih, kegemaran memasak dan menjahit. Nama kakak Sinta, ciri-ciri fisik rambut lurus, kegemaran bermain boneka dan belajar. Namaku Andre, ciri-ciri fisik rambut ikal, kegemaran bermain catur. Nama adik Dino, ciri fisik berkulit putih, kegemaran bermain robot. Lanjut ke halaman 23. Perhatikan peta Provinsi Jawa Barat berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, carilah informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada kota-kota tersebut. 2, tuliskan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam bentuk tabel. 3, kelompokkan jenis pekerjaan tersebut berdasarkan kegiatan ekonominya. Ini adik-adik, nama pertama Kota Bogor. Jenis pekerjaannya adalah produksi. Contohnya adalah pekebun teh, petani talas, petani sayuran, wortel, dan lobak. Nomor 2, Kota Sumedang. Tadi distribusinya belum ada ya. Distribusi pengantar hasil pertanian dan kebun berupa sayuran dan buah-buahan. Sekarang kita lihat di Kota Sumedang, ada jenis produksi yaitu petani kedelai, pabrik tahu, dan petani padi. Kemudian distribusinya adalah pengantar hasil pertanian dan perkebunan. Sekarang kita ke Kota Cirebon. Produksinya yaitu petani garam, nelayan, dan pembuat terasi udang. Adapun distribusinya adalah pengantar garam dan terasi ke pasar. Dan Kota Bandung, produksinya adalah pembuatan pakaian, konveksi pakaian, dan pembuatan sepatu. Distribusinya adalah pengantar pakaian dan sepatu. Lalu nomor 5, Pelabuhan Ratu. Produksinya adalah nelayan, petani kerang, dan petani kelapa. Distribusinya adalah pengantar hasil laut dan pertanian. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya dulu ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 24. Di halaman 24 ini ada yang berlatih bahasa Indonesia. Bacalah teks fiksi berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Teks fiksinya berjudul Asal Mula Danau Toba. Pertanyaannya ada di halaman 25. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Jawabnya adalah petani dan sang putri. Nomor 2, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama?
Jawabnya adalah karena sering muncul dan mempunyai peran penting dalam cerita. Nomor 3, siapakah yang berperan sebagai tokoh tambahan dalam cerita asal mula Danau Toba? Jawabnya adalah anak laki-laki. 4, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan? Jawabnya adalah karena memiliki peran pendukung. 5, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita asal mula Danau Toba? Jawabnya adalah sifat tokoh-tokohnya ya adik-adik ya. Petani sifatnya adalah rajin bekerja, suka membantu, dan semangat. Sang putri sifatnya adalah patuh, amanah, teguh, dan teguh pendirian. C, anak laki-laki menyesali perbuatan. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Selanjutnya kita buka di halaman 27, ada ayo berlatih bahasa Indonesia kinerja praktik. Menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis. Nah, adik-adik silakan buat cari satu cerita, kemudian tentukan judul ceritanya, inti cerita, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis dan sifatnya, tokoh antagonis dan sifatnya. Saya sudah bikin sendiri ceritanya adik-adik, yaitu ini dia. Judulnya Burung yang Sombong. Suatu pagi burung hinggap di sebuah dahan. Dia berkicau sangat merdu. Seekor kelinci lewat menyapanya. Hai burung, apakah engkau mau menjadi temanku? Burung menolaknya. Burung beralasan karena kelinci tidak bisa bernyanyi. Kelinci sedih dan menangis. Lalu datanglah tupai yang menghiburnya. Tupai mengajak kelinci untuk lomba lari. Nah, itu tadi dia adik-adik karangan dari cerita saya. Judulnya Burung yang Sombong. Oke, sekarang kita isi ya. Judul ceritanya adalah Burung yang Sombong. Inti ceritanya adalah kelinci ingin berteman dengan burung namun burung menolaknya. Tokoh utamanya adalah kelinci dan burung. Tokoh tambahannya adalah tupai. Tokoh protagonisnya adalah kelinci dan tupai. Sifat tokohnya adalah kelinci ramah, tupai baik hati. Kemudian bawahnya ada tokoh antagonisnya adalah burung. Sifat burung adalah sombong. Nah, sekarang kita buka halaman 29. Di halaman 29 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Pertanyaannya ada di belakangnya, ada di halaman 30. Bacalah kembali tentang cerita tentang asal mula bunga kemuning pada pembelajaran sebelumnya, lalu kerjakan soal-soal berikut. 1. Siapa saja ke tokoh di dalam cerita tersebut? Jawabannya ini panjang adik-adik, yaitu ada Sang Raja, Putri Jambon, Putri Hijau, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Merah, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Biru, Putri Putih, Putri Kuning, dan Dayang-Dayang. Sudah, nomor 2. Tuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Tokoh utamanya adalah Sang Raja, Putri Kuning, Putri Hijau. Sedangkan tokoh tambahannya adalah banyak adik-adik. Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Merah, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Biru, Putri Putih, dan Dayang-Dayang. Lanjutkan nomor 3. Tuliskan sifat dan karakter dari tiap-tiap tokoh beserta kalimat yang menunjukkan hal tersebut. Sang Raja adil dan bijaksana, Putri Kuning patuh dan rajin, Putri Hijau iri hati. Kita lanjutkan ke nomor 4. Apakah kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat baik? Jawabnya adalah suka membantu orang lain. Nomor 5. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat tidak baik? Jawabnya adalah tidak baik dan iri hati. Nomor 6. Apa yang dapat kamu simpulkan dari isi cerita tersebut? Jawabnya adalah sifat iri hati dapat merugikan orang lain. Kita harus bersyukur atas apa yang kita terima. Kita harus selalu berbuat baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 32 adik-adik. Di halaman 32 ini ada latihan soal subtema 1.
Mulai dari muatan bahasa Indonesia nomor 1, tokoh berperan penting pada teks fiksi dinamakan tokoh. Jawabnya adalah B. Utama. Nomor 2, tokoh utama pada cerita asal mula Bunga Kemuning yaitu Putri. Jawabnya adalah B. Kuning. Nomor 3, tokoh bernama Putri Kuning dalam cerita asal mula Bunga Kemuning memiliki sifat rajin dan penyayang. Oleh karena itu, tokoh ini termasuk tokoh. Jawabnya adalah protagonis. Bacalah cuplikan cerita Gagak dan Kupu-Kupu. Kemudian pertanyaannya adalah tuliskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Yang protagonis adalah burung gagak dan yang antagonis adalah angsa. Muatan IPA. Belum nomor 5-nya ya. Tuliskan pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Pesan moralnya adalah jangan suka mengejek orang lain. Bersyukurlah atas apa yang dimiliki. Kita lanjut ke muatan IPA nomor 1. Gaya adalah jawabnya yang C, tarikan atau dorongan. 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah jawabnya yang B, menekan tuts pianika. Nomor 3, perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah jawabnya yang B, 1 dan 3. 1 mengangkat ember, 3 mengerek bendera. Nomor 4. Jika kita mendorong meja dengan gaya yang besar, maka perubahan yang terjadi pada meja tersebut adalah jawabnya meja bergerak menjauhi kita. 5. Mengapa mendorong meja lebih mudah dilakukan oleh 2 orang dibandingkan sendirian? Jawabnya adalah karena gaya pada 2 orang lebih besar. SBDP nomor 1, cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dinamakan jawabnya B, tempo. 2, lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari daerah titik-titik dan menggunakan tempo titik-titik. Jawabnya adalah daerah Kalimantan dan menggunakan tempo moderato. Nomor 3, perhatikan lirik lagu berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. 3, tuliskan judul asal daerah dan tempo lagu. Judulnya Ampar-Ampar Pisang. Daerahnya Kalimantan Selatan. Tempo lagunya adalah moderato. Nomor 4, tuliskan nada-nada yang menunjukkan melodi mendatar, turun, dan naik. Yang mendatar adalah dari 1 ke 1, 5 ke 5, 2 ke 2. Yang turun adalah dari 0 ke 5 titik bawah. Kemudian yang naik adalah dari 7 titik bawah ke 1, 1 ke 2. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan yang IPS. Nomor 1, jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah perkotaan adalah jawabnya yang D, pekerja kantoran. Nomor 2, perhatikan jenis-jenis pekerjaan berikut. Jenis-jenis pekerjaan yang biasa dilakukan hanya bisa dilakukan di luar perkotaan adalah jawabnya yang A, yaitu 1 dan 2, penambang batu bara dan benar Adik, jawabnya adalah yang A, 1 dan 2, penambang batu bara dan petani bawang merah. Nomor 3, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai, yaitu jawabnya adalah nelayan dan petani garam. Nomor 4, tuliskan 3 jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi yang merupakan bentuk kegiatan produksi. Jawabannya adalah pekebun teh, petani kentang, satu lagi yaitu petani buah. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pekerjaan di daerah perkotaan dalam bentuk kegiatan distribusi. Jawabnya adalah ojek online dan pengirim surat. Kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1. Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah jawabnya B, menghormati. 2, jika antar sesama teman saling rukun satu sama lain, akibatnya adalah jawabnya yang di belakang adik-adik, yaitu C. Suasana pertemanan akan menyenangkan. Nomor 3, Dedi memiliki kakak yang gemar olahraga bulu tangkis. Berikut benda khas yang menunjukkan milik kakak Dedi adalah jawabnya D, kok. Nomor 4, tuliskan bentuk-bentuk keragaman yang menjadi karakteristik di keluargamu. Dan itu jawabannya bervariasi ya, dari tergantung keluarga adik-adik semuanya. Contohnya adalah ayah suka bercanda, berambut keriting, ibu bijaksana, berambut lurus.
Kakak ramah berkulit putih. Nomor 4, tuliskan ciri-ciri yang menunjukkan keragaman fisik di keluargamu dengan melengkapi tabel berikut. Ada nama ayah, ibu, kakak, namaku, dan nama adik. Contoh ini adik ya, nggak harus persis seperti ini ya. Ayah namanya Tony, ciri-cirinya berkumis, berkulit sawo matang. Ibu namanya Siska, berbadan kurus, berkulit putih. Kakak namanya Rina, berbadan kurus, berambut keriting. Aku namanya Doni, berkulit sawo matang, berambut keriting. Adik namanya Dedi, berkulit putih, berambut lurus. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya sebagai contoh. Baiklah adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, yaitu di share kepada teman-temannya, agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupena jilid 4D, tema 8, daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.